Halo semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Masih setia di YouTube channel Wendang Tony dalam kisah terbaru Ajian Silek Tuo. Sebuah kisah yang mungkin kita bisa mengambil hikmah yang ditulis oleh Sayap Emas. Sebelum saya masuk ke ceritanya, saya doakan teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan terbaik dan selalu bahagia. Ini dia selengkapnya Ajian Silek Tuo. Assalamualaikum. Suara Sultan terdengar bergetar saat mengetuk pintu kayu rumah Ustadz Sofyan. Dari dalam terdengar batuk tua, lalu perlahan pintu kayu berderit terbuka, menampakkan wajah seorang lelaki berumur lebih dari 60 tahun, berjanggut putih, dengan sorot mata yang tajam menembus. Tatapan itu membuat Sultan tanpa sadar menelan ludah. "Waalaikumsalam," jawab Ustadz Sofyan. "Sultan? Kamu Sultan kan? Cucu Samsul?" Suara Ustadz Sofyan dalam dan berat. "Iya Ustadz, saya Sultan, cucu kakek Samsul. Saya kesini karena ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ustadz," jawab Sultan, berusaha terdengar mantap. Ustadz Sofyan menyipitkan mata, lalu mengangguk pelan. "Masuklah, jangan bicara di depan pintu. Malam begini banyak telinga yang suka menguping." Sultan mengikuti langkah Ustadz Sofyan masuk ruang tamu yang hanya diterangi lampu berwarna kuning. Dinding rumah penuh dengan kitab-kitab tua. Beberapa sudah menguning dimakan waktu. Aroma kayu dan kertas tua bercampur, menciptakan suasana yang menekan dada. Setelah duduk, Ustadz Sofyan menatap tajam ke arah Sultan. "Jadi, apa yang membuatmu datang malam-malam begini?" Sultan menghela nafas panjang, lalu memberanikan diri. "Ustadz, saya ingin belajar ajian Silek Tuo." Ruangan seketika hening, hanya suara jangkrik di luar yang menemani. Tatapan Ustadz Sofyan berubah dari sekedar tajam menjadi menusuk. "Kau bilang apa?" Suaranya rendah, hampir seperti geraman. "Saya ingin belajar ajian Silek Tuo, Ustadz," ulang Sultan, meski hatinya mulai gentar. Ustadz Sofyan terdiam cukup lama. Kedua matanya menatap ke langit rumah, seolah menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia tertawa kecil, namun tawanya lebih mirip ejekan. "Anak muda, banyak orang datang padaku meminta hal yang sama. Tapi kamu tahu apa itu ajian Silek Tuo?" tanya Ustadz Sofyan. Sultan menegakkan badan. "Saya tahu Ustadz, ajian itu bisa membuat tubuh kuat, bisa membentengi diri dari bahaya. Saya ingin belajar agar bisa melindungi diri dan orang-orang yang saya sayangi." Mata Ustadz Sofyan semakin menyala. Ia mendekat, suaranya pelan tapi menusuk telinga. "Ajian Silek Tuo bukan ilmu untuk pamer. Ia bukan pakaian yang bisa kau kenakan semaumu, lalu kau buang ketika bosan. Ini bukan ilmu biasa, Sultan. Ilmu ini makan jiwa pemiliknya." Sultan tercekat. "Makan jiwa?" "Ya," tegas Ustadz Sofyan. "Jika pemiliknya tidak sanggup menjaga diri dari sifat buruk, ajian itu akan berbalik. Kau bisa kehilangan kekuatan, bahkan nyawamu. Banyak orang muda mati sia-sia karena menganggap ajian Silek Tuo sekedar jurus silat. Padahal yang lebih berat bukanlah jurusnya, tapi pantangannya." "Pantangan?" Sultan mencondongkan badan. Ustadz Sofyan mengangguk perlahan. "Ingat baik-baik, ajian ini akan hancur dan musnah bila kau, pertama, sombong. Kedua, menyimpan dendam. Ketiga, melakukan zina. Keempat, menggunakan ilmu ini untuk kejahatan. Dan yang kelima, menenggak minuman keras." Setiap kata keluar seperti palu menghantam telinga Sultan. Ia menggenggam lututnya, mencoba menahan rasa bergetar dalam tubuh. "Ustadz, saya berjanji, saya akan menjaga diri. Saya nggak akan melanggar pantangan itu." Suara Sultan bergetar, namun matanya mantap. Ustadz Sofyan menghela nafas panjang. "Janji itu mudah diucapkan, Sultan. Akan tetapi saat kau berada di tengah dunia, di hadapan nafsu dan keserakahan, janji itu bisa hancur seketika. Apa kau yakin mampu?" "Saya yakin Ustadz.
Saya nggak akan mempermalukan kakek saya, Samsul. Saya ingin mengabdi pada kampung ini. Tolong ajari saya. Nama Syamsul membuat wajah Ustadz Sofyan berubah. Tatapannya yang tadi keras perlahan melunak. Ia mengangguk tipis, lalu bersandar di kursi kayu tua. Kakekmu memang sahabatku, gumamnya. Kami pernah belajar bersama, bertapa di hutan, bahkan hampir mati bersama. Samsul orang yang teguh. Kalau kau benar cucunya, semoga darahnya ada di dalam dirimu. Sultan menunduk penuh hormat. Saya akan berusaha, Ustadz. Namun Ustadz Sofyan tidak langsung mengiyakan. Ia menatap Sultan lekat-lekat, seakan mencari celah kebohongan dalam wajah pemuda itu. Sultan, katanya lirih, kau masih muda, jalanmu masih panjang. Menguasai ajian Silek Tuo berarti menanggung beban yang tidak ringan. Kau bukan hanya memikul ilmu, tapi juga menanggung dosa bila salah jalan. Banyak orang datang padaku, belajar, lalu hancur. Aku tidak ingin melihat kau menjadi seperti mereka. Sultan merasakan dadanya ditekan rasa takut, tapi ia memaksakan suara yang mantap. Saya tidak akan menjadi seperti mereka. Ajari saya, Ustadz. Kalau saya gagal, biar saya tanggung sendiri akibatnya. Suasana semakin mencekam. Untuk beberapa saat Ustadz Sofyan terdiam. Ustadz Sofyan akhirnya mengangguk. Baiklah, karena kau cucu Samsul, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat Sultan, ini bukan ilmu mainan. Sekali kau mulai, tidak akan ada jalan kembali. Sultan menarik nafas panjang, lalu menunduk dalam-dalam. Saya siap Ustadz, demi Allah saya siap. Ustadz Sofyan menutup matanya sejenak, seakan berdoa. Kemudian ia membuka mata, tatapannya dingin tapi dalam. Kalau begitu, mulai besok malam kau datang ke sini. Kita akan mulai dengan langkah pertama. Jangan terlambat. Dan satu lagi. Sultan mengangkat kepala. Apa itu Ustadz? Ustadz Sofyan mencondongkan wajahnya. Suaranya hampir berbisik. Sejak malam ini, jiwamu bukan lagi milikmu sendiri. Ia juga ditimbang oleh ajian yang akan kau pelajari. Jangan pernah bermain-main dengan sumpahmu, karena ilmu ini mendengar. Keringat dingin menetes di pelipis Sultan, tapi ia mengangguk mantap. Saya mengerti Ustadz. Malam itu Sultan pulang dengan langkah yang terasa berat. Namun dalam hatinya, bara semangat menyala lebih terang dari sebelumnya. Di lain waktu, tarik nafas dalam. Jangan biarkan dadamu yang mengembang. Tarik dari perut. Rasakan aliran udara itu masuk, seperti api yang menyalakan bara di dalam tubuhmu. Suara Ustadz Sofyan dalam, tegas namun pelan. Malam itu di halaman belakang rumahnya yang dikelilingi rumpun bambu, Sultan duduk bersila di atas tanah yang masih basah oleh embun. Bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan aneh yang menari-nari di tanah. Sultan mencoba menuruti perintah gurunya. Ia menarik nafas panjang, menahannya di perut, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi baru beberapa kali, tubuhnya sudah terasa kaku, kepalanya pening. Ustadz, dada saya sesak, keluh Sultan, keringat bercucuran dari pelipis. Ustadz Sofyan mendekat, matanya menatap tajam, namun tidak ada belas kasihan di sana. Kalau sesak, berarti kau salah. Tarikanmu masih dari dada, bukan dari perut. Jangan manja Sultan, ilmu ini bukan untuk orang yang gampang menyerah. Sultan menunduk. Saya akan coba lagi Ustadz. Coba lagi, tapi kali ini jangan pikirkan dirimu. Bayangkan dirimu kosong. Tarik nafas bukan untuk tubuhmu, tapi untuk menyalakan ruhmu. Mengerti? Sultan mengangguk. Ia memejamkan mata, mencoba mengosongkan pikiran. Suara jangkrik, desir angin bambu, bahkan suara langkah anjing liar di kejauhan, semua bercampur. Ia menarik nafas, menahannya, lalu mengeluarkan perlahan. Sesak itu kembali datang, tubuhnya bergoyang hampir jatuh. Berhenti, bentak Ustadz Sofyan. Suaranya menggelegar seperti cambuk di udara malam. Sultan terkejut, membuka mata. Kau tidak akan pernah berhasil kalau takut pada rasa sakit. Sesak itu ujian. Kalau kau lari berarti kau belum pantas. Sultan menggigit bibir. Saya
tidak akan lari Ustadz. Saya akan coba lagi, sekali lagi. Ustadz Sofyan menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, 1 kali lagi. Kalau gagal, aku berhenti melatihmu malam ini. Kalimat itu bagai pisau menusuk dada Sultan. Ia tahu, kesempatan belajar ajian Silek Tuo bukan hal yang mudah. Ia tidak boleh gagal. Ia kembali memejamkan mata. Perlahan ia menarik nafas, bukan dari dada, tapi dari perut seperti yang diajarkan. Ia mencoba membayangkan tubuhnya kosong, hanya ada cahaya kecil di dalam. Sekejap, rasa sesak berkurang. Ada hawa hangat di dalam tubuhnya. Ia bertahan berkali-kali, hingga akhirnya tubuhnya bergetar. Tapi kali ini bukan karena sesak, melainkan karena hawa hangat itu semakin terasa nyata. Bagus, bisik Ustadz Sofyan, matanya menyipit, memperhatikan perubahan pada wajah murid barunya itu. Namun belum lama, tubuh Sultan jatuh terduduk, terengah-engah, nafasnya tersengal, keringat membasahi bajunya. Cukup untuk malam ini, kata Ustadz Sofyan dingin. Ingat Sultan, tarikan nafasmu adalah kunci. Gagal di sini, gagal pula seluruh latihanmu. Mulai besok, kau harus mengulangnya 1000 kali setiap malam. Sultan menatap gurunya dengan mata lelah. 1000 kali Ustadz, apa saya sanggup? Senyum tipis muncul di bibir Ustadz Sofyan. Senyum yang lebih mirip ancaman daripada penghiburan. Kalau tidak sanggup, lebih baik berhenti sekarang. Banyak orang yang datang padaku, tapi berhenti di langkah pertama. Kau mau jadi salah satunya? Sultan menunduk, mengepalkan tangannya. Tidak Ustadz, saya akan lakukan. Sejak malam itu, setiap malam, ia duduk bersila di halaman belakang rumah Ustadz Sofyan, menarik dan mengembuskan nafas ratusan kali, hingga dadanya terasa pecah, tubuhnya bergetar, bahkan kadang ia muntah darah tipis karena terlalu memaksa. Suatu malam, setelah latihan panjang, tubuhnya hampir tumbang. Ia pulang dengan langkah gontai, wajah pucat, mata berkunang-kunang. Sesampainya di rumah, kakeknya Samsul yang sudah menunggu di teras langsung bangkit. Cucu kakek. Samsul menahan bau Sultan, terkejut melihat tubuhnya. Apa yang dilakukan Sofyan padamu? Kenapa sampai seperti ini? Sultan menggeleng, tersenyum lemah. Tidak apa-apa kek, ini bagian dari latihan. Ustadz Sofyan bilang kalau aku tidak tahan, aku tidak layak. Samsul menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia tahu siapa Sofyan, keras, tanpa belas kasihan. Tapi ia juga tahu hanya Sofyan yang bisa menurunkan ajian Silek Tuo dengan sempurna. Dengar Sultan, kata Samsul lembut. Kau jangan pikir latihanmu sia-sia. Setiap tetes keringatmu adalah jalan menuju kekuatan. Tapi jangan lupa, ilmu tanpa hati yang bersih akan jadi racun. Kau harus sabar, jangan tergesa-gesa. Sultan menatap kakeknya, ada kekuatan baru di matanya. Saya akan sabar kek, demi kakek, demi keluarga saya tidak akan berhenti. Syamsul tersenyum tipis, menepuk bahunya. Itu baru cucu kakek. Ingat Sultan, kesabaran itu lebih berat daripada kekuatan pukulan. Kalau kau tidak sabar, kau kalah sebelum bertarung. Beberapa minggu berlalu, latihan pernapasan itu mulai membuahkan hasil. Sultan bisa bertahan berjam-jam tanpa sesak. Ustadz Sofyan lalu mengajarinya gerakan dasar silek, kuda-kuda, tangkisan, dan pukulan. Gerakan itu terlihat sederhana, tapi setiap kali ia salah posisi, tubuhnya langsung dihantam tongkat rotan oleh gurunya. Buka langkahmu lebih lebar, tanganmu jangan lemas. Ingat, silek itu bukan tarian, ini adalah doa yang bergerak, bentak Ustadz Sofyan. Sultan menahan sakit, tangannya memerah dipukul rotan. Baik Ustadz, jawabnya lantang. Latihan berlangsung hingga larut malam. Tubuh Sultan penuh lebam, tapi hatinya semakin keras. Dan di salah satu malam yang sunyi, ketika ia melakukan pernafasan dalam posisi kuda-kuda, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Ada hawa panas yang naik dari perut ke dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ia terkejut, membuka mata.
Udara di sekitarnya seolah bergetar. "Ustadz, ada yang berbeda. Saya merasakan sesuatu di tubuh saya," ucapnya terengah. Ustadz Sofyan mendekat, menatapnya lama. Senyum tipis muncul di wajah tuannya. "Itu tanda pertama tenaga dalam. Kau mulai menyentuh pintu ajian ini, Sultan. Jangan senang dulu. Perasaan itu bisa hilang kalau kau ceroboh. Kau harus jaga dengan sabar, seperti menjaga api kecil agar tidak padam." Sultan menunduk, dada berdebar. "Saya akan jaga, Ustadz." Di lain waktu, "Bangun Sultan, malam ini kau tidak hanya bernafas dan berdiri. Malam ini kau akan menghadapi lawan." Suara berat Ustadz Sofyan membangunkan Sultan dari posisi duduk bersila. Embun malam menempel di wajah. Tubuhnya masih bergetar setelah latihan pernafasan panjang. Ia mendongak, menatap wajah gurunya dengan heran. "Lawan Ustadz?" tanya Sultan. "Ya, kau pikir ilmu ini hanya duduk dan menarik nafas? Tidak. Kau harus merasakan bagaimana ajianmu bekerja saat tubuhmu terhantam. Malam ini aku akan menurunkanmu ke gelanggang." Sultan menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, selama ini baru pernafasan, gerakan dasar, dan sedikit tenaga dalam yang ia kuasai. Dari balik pintu, langkah kaki terdengar. Seorang pemuda bertubuh tegap masuk, matanya tajam, rahangnya keras, tubuhnya penuh bekas luka lama, tanda pengalaman tempur. "Ini Mardan," kata Ustadz Sofyan. "Muridku sebelum kau. Malam ini ia lawanmu." Mardan menatap Sultan dengan senyum meremehkan. "Jadi ini bocah baru itu? Wajahnya masih pucat. Apa dia bisa berdiri lebih dari 10 menit?" Sultan mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Ia ingat pesan Ustadz Sofyan, jangan melawan dengan emosi. Ia menunduk sedikit, memberi hormat. "Saya siap, Kak." Ustadz Sofyan berdiri di tengah halaman. Tongkat rotanya menekan tanah. "Aturan sederhana, Sultan, kau hanya bertahan. Jangan menyerang. Lihat, dengar, dan rasakan. Mardan, gunakan apa saja kecuali senjata. Jangan bunuh, tapi jangan lunakkan tanganmu. Mengerti?" "Siap, Ustadz," jawab Mardan, senyumnya dingin. Sultan menelan ludah lagi. "Baik, Ustadz." "Mulai." Mardan melompat cepat. Tinju keras meluncur ke arah dada Sultan. Refleks, Sultan menangkis dengan lengan. Dentuman keras terdengar. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Lengan kanannya panas seperti terbakar. "Lemah," cibir Mardan, lalu kembali menyerang. Tendangan berputar menghantam ke arah kepala. Sultan menunduk nyaris terjatuh. Debu halaman menempel di pipinya. Nafasnya memburu. Di pinggir, Ustadz Sofyan bersuara tenang. "Ingat nafasmu, Sultan. Tarik dari perut. Jangan biarkan rasa sakit menguasai. Dengarkan tubuhmu." Sultan mencoba. Ia tarik nafas, menahannya, lalu menghembuskan. Saat tendangan kedua datang, ia mengangkat tangannya, menahan dengan kuda-kuda. Dentuman lagi. Kali ini tubuhnya tidak sejauh tadi terdorong. Mardan mendengus. "Kau belajar cepat tapi belum cukup." Ia maju lagi, serangan bertubi-tubi menghantam tubuh Sultan. Pukulan, tendangan, siku, semuanya mendarat. Sultan jatuh bangun, tubuhnya memar. Namun setiap kali ia bangkit, ia mencoba kembali pada pernafasan, mencoba merasakan aliran nafas di dalam tubuhnya. Hingga pada satu serangan keras ke arah dadanya, tiba-tiba hawa panas dari perut Sultan naik ke dada. Tangannya terangkat sendiri, menangkis. Dentuman terdengar lebih keras. Kali ini tubuh Mardanlah yang terundur satu langkah. Mardan terbelalak. "Apa?" Ustadz Sofyan menatap tajam. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Itu dia. Kau mulai merasakannya." Sultan terengah, wajahnya penuh keringat. Tapi di matanya ada api bara. Untuk pertama kali ia merasakan tenaga dalamnya bekerja tanpa ia paksa. Mardan mendengus, lalu melangkah lagi. "Jangan senang dulu, bocah. Itu baru percikan. Aku akan patahkan percikanmu." Pertarungan kembali berlangsung keras. Sultan jatuh, berdarah, bangkit lagi. Mardan semakin keras.
seolah ingin membuktikan sesuatu pada Ustadz Sofyan. Tapi semakin lama, tangkisan dan kuda-kuda Sultan semakin mantap. Ia bukan hanya bertahan, ia mulai membaca arah serangan. "Cukup!" Tongkat rotan Ustadz Sofyan menghantam tanah. Suaranya seperti petir di malam itu. Mardan menghentikan serangannya, terengah. Sultan jatuh duduk, nafasnya memburu. Tubuh penuh luka. Di dalam dadanya ada rasa hangat yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ustadz Sofyan mendekat, menatapnya lama. "Itu ujian pertamamu, Sultan. Kau belum menang, tapi kau tidak kalah. Malam ini kau telah membuka pintu berikutnya. Besok aku akan mengujimu lagi." Sultan menunduk, darah menetes dari bibirnya. "Saya siap, Ustadz." Mardan menoleh dengan wajah kesal, lalu berbisik lirih saat melewati Sultan. "Jangan pikir kau sudah setara denganku, bocah. Kau hanya beruntung malam ini." Sultan hanya diam, menunduk, tapi dalam hatinya bara semangat semakin menyala. Di waktu lain, "Jadi, mulai besok kau tidak akan datang lagi ke rumahku, Sultan?" Suara Ustadz Sofyan terdengar berat, penuh guratan kecewa. Malam itu mereka duduk di halaman belakang, tempat di mana ribuan kali Sultan menarik nafas, jatuh, berdarah, lalu bangkit kembali. Sultan menunduk hormat. "Ustadz, saya sudah diberi restu, sudah dinyatakan menguasai ajian ini. Saya tidak akan melupakan ajaran Ustadz. Akan tetapi, saya juga harus melangkah ke depan, Ustadz. Ada masa depan yang menunggu saya." Ustadz Sofyan menatapnya tajam. "Masa depan? Kau pikir masa depan hanya ada di kota besar? Ilmu yang kau genggam sekarang lebih berat dari pekerjaan apapun, Sultan. Apa kau sudah siap membawa beban itu ke tempat di mana godaan jauh lebih kuat daripada di sini?" Sultan menahan nafas, lalu menjawab mantap. "Saya siap, Ustadz. Saya tidak akan melanggar pantangan. Sombong, dendam, zina, kejahatan, minuman, semua itu tidak akan saya sentuh, Ustadz." Ustadz Sofyan menghela nafas panjang. Kata-kata itu sering kudengar dari banyak murid. "Dan kau tahu apa yang terjadi pada mereka, Sultan?" Sultan diam. Ia tahu Ustadz Sofyan bicara tentang murid-murid yang hancur karena melanggar pantangan. Tapi ia yakin dirinya berbeda. "Mereka jatuh, Sultan. Ilmu mereka musnah. Hidup mereka hancur karena satu hal kecil. Mereka lupa menjaga hati." Ustadz Sofyan mendekat. Suaranya nyaris berbisik, tapi menekan jiwa. "Ajian ini akan jadi bara. Bara itu bisa menerangi jalanmu atau membakar tubuhmu sendiri. Jangan pernah remehkan peringatan ini." Sultan mengangguk, mencoba menenangkan gurunya. "Saya akan selalu ingat, Ustadz. Doakan saya." Ustadz Sofyan menatap lama. Ada rasa sayang seperti seorang ayah pada anaknya, tapi juga rasa takut akan masa depan. Akhirnya ia menepuk bahu Sultan. "Baiklah, kalau itu jalan yang kau pilih, pergilah. Namun ingat, setiap nafasmu akan jadi saksi apakah kau masih layak memegang ajian ini atau tidak." Beberapa hari kemudian, Sultan sibuk mempersiapkan keberangkatannya ke Jakarta. Ia menulis surat lamaran, mengurus dokumen, dan berpamitan pada tetangga. Semua orang kagum melihat perubahan Sultan. Pemuda yang dulu biasa-biasa saja, kini tampak gagah, percaya diri, seakan menyimpan kekuatan yang tak terlihat. Di teras rumah, kakek Samsul duduk menunggu. Malam itu, sebelum keberangkatan, ia memanggil cucunya. "Sultan, duduklah di samping kakek." Sultan menghampiri, duduk bersila. Udara malam dingin, suara kodok dari sawah menyatu dengan desir angin. "Besok kau berangkat ke kota. Kakek tahu kau punya mimpi besar. Tapi sebelum itu, dengarkan baik-baik pesan kakek." Sultan menunduk hormat. "Aku siap, Kek." Kakek Samsul menatap jauh ke langit, lalu berkata pelan, "Jangan pernah lupa tanah ini. Darahmu dari sini. Ilmu yang kau bawa bukan sekedar pukulan atau tangkisan, tapi juga doa dari leluhur. Kalau kau lupa asalmu, ilmu itu akan meninggalkanmu." Sultan diam, hatinya bergetar. "Aku tidak akan lupa, Kek.
aku akan selalu ingat kampung ini. Belum cukup, Samsul menoleh, menatap matanya tajam. Ingat juga pesan Ustadz Sofyan. Ajian ini akan luntur kalau hatimu kotor. Jangan sombong, jangan dendam, jangan tergoda zina, jangan mabuk, jangan gunakan ilmu ini untuk kejahatan. Kalau kau melanggar, jangan pikir kakek bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa. Sultan mengepalkan tangan. Aku janji kek, demi Allah, aku akan jaga pantangan itu. Kakek Samsul menghela nafas panjang, seolah masih belum tenang. Ia lalu menggenggam tangan cucunya erat. Sultan, banyak orang lebih kuat darimu, tapi tidak semua bisa menjaga hati. Ingat, musuh terbesar manusia bukan di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Mata Sultan berkaca-kaca. Aku akan ingat, kek. Aku tidak akan mengecewakan kakek. Suasana hening, hanya suara angin malam yang melintas. Akhirnya kakek Samsul tersenyum tipis. Baiklah cucuku, pergilah. Doa kakek selalu menyertaimu. Semoga kau pulang kelak bukan hanya sebagai orang sukses, tapi juga sebagai manusia yang tetap bersih hatinya. Keesokan paginya, langit cerah, burung-burung berterbangan di atas sawah. Sultan berdiri di depan rumah dengan tas sederhana. Wajahnya bersinar penuh percaya diri. Beberapa tetangga datang mengantar. Jangan lupa kami di kampung ya, Tan, kata seorang tetangga. Kalau sukses, ingatlah untuk pulang, tambah yang lain. Sultan tersenyum. Tentu, aku akan selalu ingat kampung ini. Ustadz Sofyan hanya mengawasi dari jauh. Berdiri di depan rumah Sultan, ia tidak mendekat, hanya menatap. Ada rasa bangga, tapi juga kegelisahan yang tidak bisa ia hapus. Ia tahu, jalan di kota tidak semudah yang dibayangkan Sultan. Mobil yang akan membawa Sultan ke bandara sudah menunggu. Dengan langkah mantap, ia berpamitan pada kakeknya. Kek, doakan aku. Kakek Samsul memeluknya erat, suaranya bergetar. Pergilah cucuku, ingat pesan kakek. Jangan pernah tinggalkan hatimu. Sultan mengangguk, lalu naik ke mobil. Saat roda mulai berputar, ia menatap keluar jendela, melihat wajah kakek Samsul yang semakin jauh. Senyum dan doanya terpatri di hatinya. Dalam benaknya, ia berbisik, aku akan sukses. Ajian ini akan jadi pelindungku. Tidak ada yang bisa menggantikanku. Di lain tempat, kerja di sini gak gampang, Tan. Banyak orang sudah menyerah sebelum seminggu, ujar seorang mandor bangunan, menepuk bahu Sultan dengan keras. Sultan hanya tersenyum tipis. Kalau orang lain bisa menyerah, aku tidak akan kalah. Hari itu teriknya matahari Jakarta membakar kulit, keringat menetes deras. Suara mesin bor bercampur dengan teriakan pekerja. Sultan baru 2 minggu bekerja di proyek besar di pusat kota, tapi namanya sudah mencuat di antara para kuli. Ia berani naik kerangka besi setinggi puluhan meter tanpa gemetar. Ia bisa mengangkat beban lebih berat daripada rata-rata pekerja. Yang lebih mengejutkan, ia selalu sigap menghadapi bahaya. Entah jatuhnya balok kayu, kabel korslet, atau amukan pekerja lain. Ajian silet tua yang diwariskan Ustadz Sofyan memberinya tenaga sekaligus keberanian. Anak kampung itu memang lain, bisik beberapa pekerja ketika melihat Sultan melompat dari tiang besi ke lantai tanpa ragu. Mandor tersenyum puas. Kau cepat belajar, Sultan. Kalau begini terus, aku bisa naikkan posisimu. Bulan demi bulan berlalu, Sultan bukan lagi sekedar kuli. Ia mulai dipercaya memimpin kelompok kecil, lalu naik jadi pengawas lapangan. Keberaniannya membuat banyak orang kagum. Namun di balik itu, ada sesuatu yang perlahan menyusup, rasa percaya diri yang berubah jadi kesombongan. Suatu sore, ketika para pekerja duduk di warung kopi dekat proyek, seorang teman bertanya, Tan, hebat betul kau sekarang. Baru setahun sudah jadi pengawas. Kau pakai ilmu apa sih? Sultan terkekeh meneguk kopinya. Ilmu kerja keras lah, Bang. Bukan semua orang sanggup. Kalau kalian mau cepat naik, berhenti jadi penakut lah. Temannya tertawa tapi ada rasa tersinggung. Kami juga kerja keras, Tan. Akan tetapi, rezeki orang kan beda-beda. Rezeki? Itu alasan orang malas.
Orang yang menyalakan rezeki itu orang yang tidak punya nyali. Nada suara Sultan mulai meninggi. Beberapa pekerja terdiam. Mereka tahu, dulu Sultan ramah dan rendah hati. Kini kata-katanya tajam, meremehkan. Beberapa tahun kemudian, Sultan yang sudah hampir 3 tahun merantau, akhirnya pulang ke kampung halamannya. Wah, itu bukannya Sultan yang dulu kan? Suara seorang pemuda kampung terdengar kaget ketika melihat mobil hitam berhenti di depan surau kecil. Pintu mobil terbuka. Dari dalam keluar seorang pria dengan kemeja rapi, jam tangan mahal berkilauan di pergelangan, dan parfum kota yang menusuk hidung. Langkahnya mantap, penuh percaya diri. "Assalamualaikum," serunya Sultan lantang. Beberapa warga menjawab, tapi lirikan mata mereka penuh rasa aneh, antara bangga, kagum, sekaligus asing. "Waalaikumsalam," sahut seorang bapak tua sambil menepuk bahu Sultan. "Tan, kau sudah berubah betul, tampan, gagah, macam orang kota sungguhan." Sultan tersenyum miring. "Bapak, aku memang sekarang orang kota, gak bisa dibandingkan dengan masa lalu." Ucapan itu membuat beberapa pemuda yang mendengar saling pandang. Mereka tahu Sultan tidak sedang bercanda. Malam itu, Sultan duduk di warung kopi yang biasanya jadi tempat berkumpul pemuda kampung. Meja kayu panjang, penuh oleh wajah-wajah lama. Darto, Jamil, Jono, bahkan Bima yang duduk di ujung. "Ah, kalian masih begini-begini saja rupanya," kata Sultan menyulut rokok mahalnya. "Dulu aku kira waktu akan mengubah kalian, ternyata masih jadi pemuda warung kopi." Jono tersinggung tapi menahan diri. "Kau juga dulu di sini, Tan, jangan lupa." Sultan tertawa keras, mengepulkan asap rokok. "Dulu iya, tapi aku tidak mau terjebak di kubangan yang sama. Kalau kalian betah hidup begini, silahkan. Aku tidak." Bima menatapnya. Nada suaranya tenang tapi tajam. "Tan, tidak semua orang dapat kesempatan seperti kau, tapi bukan berarti hidup kami hina." Sultan mendengus, mengibaskan tangannya. "Kau masih membela diri, Bim. Dari dulu kau memang selalu puas dengan sisa. Aku tidak. Makanya aku bisa berhasil, sementara kau ya begini saja." Suasana hening. Beberapa pemuda menunduk. Ada yang mengepalkan tangan. Keesokan harinya, Sultan ikut acara gotong royong memperbaiki jembatan bambu yang rusak. Namun alih-alih membantu, ia hanya berdiri sambil memberi perintah. "Hei, jangan diikat begitu. Di Jakarta cara kerja macam itu sudah ketinggalan zaman. Biarlah aku tunjukkan caranya." Ia mengambil palu, lalu dengan gaya sok tahu, memukul bambu hingga malah pecah. Pemuda lain saling pandang. Ada yang hampir tertawa, ada yang menahan kesal. "Kalau tidak tahu adat kampung, jangan sok ngajari, Tan," ujar Darto, lirih tapi terdengar. Sultan menoleh tajam. "Apa katamu? Kau berani bicara begitu padaku?" Darto menelan ludah, mundur selangkah. Aku hanya bilang, cara kami sudah turun-temurun. Tidak semua hal bisa disamarkan dengan Jakarta, Tan." Sultan mendengus. "Jakarta jauh lebih maju daripada kampung ini. Kalian semuanya tidak sadar, karena hidup kalian tidak pernah keluar dari sini." Bima yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Tan, kalau kau memang sudah merasa lebih tinggi, kenapa pulang? Untuk apa kembali ke kampung kalau hanya untuk merendahkan?" Sultan memandang wajah Bima tajam sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, warga berkumpul di lapangan. Malam itu ada pertunjukan randai, musik tradisional, dan makanan khas kampung. Semua orang tertawa, bercanda, menikmati kebersamaan. Bima ditunjuk warga untuk maju. Dengan suara serak tapi penuh perasaan, ia menyanyikan lagu Minang Lama yang membuat banyak orang terharu. Namun di antara tepuk tangan, suara tawa keras Sultan memecah suasana. "Itu suara atau suara kambing disembelih, Bima? Bima, dari dulu kau memang payah. Suara macam itu di kota sudah dilempari sandal." Tawa Sultan semakin keras. Disusul beberapa orang yang ikut terkekeh tapi lebih karena terpaksa. Bima terdiam di panggung, wajahnya pucat, matanya menunduk. Tepuk tangan warga perlahan meredup. Malam yang tadinya penuh sukacita berubah menjadi canggung.
"Sudahlah, turun saja Bim. Jangan mempermalukan dirimu," ujar Sultan lagi, sengaja lantang agar semua orang mendengar. Seisi lapangan hening, hanya terdengar suara jangkrik. Bima menunduk, turun panggung tanpa berkata apa-apa. Di wajahnya tidak ada marah yang meledak, tidak ada kata balasan, hanya diam. Tapi di dalam diam itu, sebuah dendam perlahan tumbuh, dingin, tajam dan dalam. Malam itu, Bima duduk sendirian di tepi sungai, menatap air yang mengalir. Suara ejekan Sultan terus terngiang di telinganya. "Tan, dulu kita bersumpah akan selalu bersama, tapi sekarang kau menertawakanku di depan semua orang. Kau injak harga diriku, kau anggap aku sampah." Suara angin malam berembus, membawa bisikan yang terdengar aneh di telinga Bima. "Tan, kau benar-benar tak ingin tinggal sehari lagi?" Suara kakek Syamsul parau, matanya berkaca-kaca di depan pintu rumah gadang. Sultan menepuk bahu kakek Syamsul, tersenyum tipis. "Kek, aku ini orang kota sekarang, urusanku banyak, tak bisa berlamu-lamu di kampung. Lagi pula apa yang ku cari di sini? Sawah, kerbau. Aku bukan anak kecil lagi." Kakek Syamsul menarik nafas panjang. "Kampung ini tempat lahirmu. Jangan sampai lupa. Tanah yang membesarkanmu. Jangan sekali-kali kau hinakan." Sultan terkekeh menyalakan rokok. "Kek, jangan bicara seperti itu. Aku sudah punya segalanya di Jakarta. Uang, jabatan, orang-orang yang menghormatiku. Kampung ini hanya tempat singgah, tidak lebih." Dari kejauhan, Bima berdiri menatap tanpa bicara. Tatapannya menusuk, penuh luka. Sultan melirik sekilas, lalu mendesis pelan. Si Bima masih saja menatap dengan mata penuh iri. "Kau lihat saja, suatu hari nanti kau akan benar-benar sadar betapa rendahnya hidupmu dibanding aku." Sultan masuk ke dalam mobil hitamnya. Mesin meraung, debu berterbangan. Ia melambaikan tangan pada kakek Syamsul yang masih berdiri di depan rumah. "Doakan aku, kek," katanya sambil tertawa. Jalan menuju bandara tidak terlalu ramai malam itu. Lampu-lampu jalan hanya sesekali menyala, meninggalkan lorong gelap yang panjang. Driver yang membawanya, seorang pemuda kampung bernama Ujang, melirik ke kaca spion. "Tuan, Abang Sultan, kau yakin mau lewat jalur ini malam-malam? Katanya sering ada perampok." Sultan tertawa sombong. "Perampok? Justru aku berharap mereka muncul. Aku ingin tunjukkan bahwa aku bukan orang sembarangan." Ujang menelan ludah. "Tapi..." "Diamlah Ujang, kau hanya sopir, urus saja setirmu. Kalau ada yang berani menghadang, aku yang turun. Aku punya kekuatan yang tak bisa kau bayangkan." Saat mobil mereka tiba di sebuah tikungan sepi, tiba-tiba terdengar suara keras. Sebuah pohon tumbang melintang di jalan. Mobil berhenti mendadak, rem berdecit. Ujang terbelalak. "Astaga, pohon apa jatuh tengah malam begini?" Namun sebelum ia turun, bayangan hitam muncul dari semak-semak. 5 orang lelaki berpakaian compang-camping, membawa golok dan parang, melangkah ke tengah jalan. Turun kau dari mobil!" salah seorang berteriak. Ujang gemetar. Abang Sultan, apa kita putar balik saja?" Akan tetapi, Sultan justru membuka pintu mobil dengan tenang. Ia keluar, berdiri tegap di hadapan mereka. "Siapa kalian? Berani menghadang Sultan?" Suaranya lantang, penuh arogansi. Perampok itu tertawa kasar. "Sultan? Siapapun namamu, serahkan dompet, perhiasan, dan mobil ini. Kalau tidak, nyawamu melayang." Sultan terkekeh menepuk dadanya. "Nyawa aku? Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Silahkan coba tusuk aku kebal." Para perampok saling pandang. Lalu salah satunya maju sambil mengayunkan golok ke arah bahu Sultan. Golok itu mengenai tubuh Sultan. Ia menunggu suara dentingan atau tubuh lawan terpental. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sultan menjerit, darah muncrat dari lengannya. Ia terhuyung, matanya terbelalak tak percaya. Ajian,
Kenapa tidak bekerja? Para perampok tercengang sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Ternyata cuma orang sombong yang sok kebal. Bunuh dia! Sultan berusaha bertahan, mencoba mengucap mantra ajian silek tua yang dulu diajarkan Ustaz Sofyan, tapi lidahnya keluh, suaranya patah-patah. Ilmu ini tidak bisa dipakai dengan hati yang kotor. Suara lirih Ustaz Sofyan dulu bergema di kepalanya. Ia teringat sumpahnya saat pertama kali belajar ajian silek tua, hanya akan melindungi orang yang rendah hati, tidak angkuh, dan tidak merendahkan sesama. Kini, kesombongannya sendiri yang membuat ajian itu berkhianat. Tidak mungkin. Aku Sultan, aku kebal, aku. Sebuah parang menembus perutnya. Darah muncrat, tubuhnya terhuyung, lalu jatuh berlutut. Sultan mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Para perampok mengeroyok, menikam, dan menendangnya berkali-kali. Dasar sok jagoan, orang kota tolol. Aku kebal. Suaranya semakin pelan. Matanya menatap langit gelap yang tanpa bintang. Tubuh Sultan tergapar di jalan. Darah membasahi aspal. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini membeku dengan mata terbuka menatap kosong. Di kejauhan, Ujang melarikan diri, berteriak minta tolong ke warga. Para perampok kabur membawa mobil dan barang-barang Sultan. Ketika warga datang, mereka hanya menemukan jasad Sultan tergeletak penuh luka. "Tahan, Sultan cucuku, bangunlah, jangan tinggalkan kakek." Suara jeritan itu mengguncang udara malam. Rumah gadang keluarga Sultan dipenuhi isak tangis. Jasad Sultan terbujur kaku di tengah ruangan. Tubuhnya penuh luka tikaman, wajahnya pucat dingin. Kakek Samsul meraung memeluk jasad cucunya yang sudah kaku. "Cucuku, kenapa kau pergi secepat ini? Bukankah kau bilang akan kembali lagi ke Jakarta dengan gagah? Kenapa pulangnya malah jadi jenazah?" Ujang, sopir yang malam itu melihat semuanya. Duduk di sudut dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. Keringat dingin bercucuran. Beberapa pemuda mendekat, menanyainya. "Jang, kau yang terakhir lihat Abang Sultan. Siapa yang bunuh dia?" tanya salah satu pemuda. Ujang menelan ludah, bibirnya bergetar. Aku lihat perampok 5 orang pakai golok. Mereka tikam dia sampai mati." "Perampok? Dari mana mereka?" Aku tidak tahu. Semuanya gelap. Aku lari, cari warga, tapi saat kembali mereka sudah hilang." Para pemuda saling pandang. Wajah mereka tegang. "Kalau begitu, kita harus cari mereka. Tidak bisa dibiarkan Sultan mati sia-sia." 3 hari berturut-turut, kampung berduka. Malam tahlilan dipenuhi orang. Doa-doa mengalir, tetapi bisik-bisik juga semakin kencang. Seminggu kemudian, fajar baru saja menyingsing ketika suara gaduh mengguncang kampung. Beberapa polisi bersama aparat nagari datang mengetuk pintu rumah Bima. "Bima, buka pintu, kami ingin bicara." Pintu dibuka. Bima berdiri dengan wajah tenang, seolah sudah menunggu. "Ada apa, Pak?" Seorang polisi maju. "Kami dapat laporan, kau diduga terlibat dalam pembunuhan Sultan." Bima menatap polisi itu, lalu tersenyum tipis. "Kalau memang kalian sudah tahu, kenapa harus pakai kata dugaan? Aku memang pelakunya." Beberapa warga yang ada di tempat itu mulai gaduh. Pekikan terdengar. "Astaga, benar rupanya." Polisi segera memborgol tangannya. Namun sebelum dibawa pergi, Bima berkata lantang, "Dengar kalian semua, aku bunuh Sultan bukan tanpa alasan. Dia sahabatku sejak kecil, tapi dia lupa daratan, menghina aku, merendahkan keluargaku, menertawakan hidupku. Dia pikir dirinya dewa, kebal, tak tersentuh. Aku ingin tunjukkan, manusia yang congkak akan jatuh dengan mudah." Warga terdiam. Wajah-wajah terkejut, bercampur takut. Polisi menarik lengan Bima, tapi ia masih sempat berteriak, "Aku tahu pantangan ajian silek tua. Aku dengar dari orang kampung. Kesombongan membunuh ilmunya. Itulah yang kupakai melawannya. Dia jatuh bukan karena golokku, tapi karena hatinya sendiri." Kakek Samsul yang mendengar itu menjerit, "Bima, teganya kau bunuh cucuku. Kau kan sahabatnya sejak kecil."
Bima menunduk sejenak, lalu berkata lirih, "Maafkan aku, Kek. Sultan bukan lagi sahabatku sejak ia menginjak-injak harga diriku. Aku hanya mengembalikan kesombongan itu kepada pemiliknya." Di surau kampung, selepas penangkapan itu, Ustadz Sofyan duduk bersama para lelaki. Suaranya berat, penuh kegetiran. "Anak muda kita mati sia-sia karena sombong, dan seorang lagi harus dipenjara karena dendam. Ilmu yang diwariskan leluhur kita bukan untuk sombongan. Ajian, silek, segala macam kekuatan semua hanyalah alat. Yang membuat manusia mulia adalah rendah hati. Tanpa itu, ilmu berubah jadi racun." Seorang pemuda bertanya dengan suara lirih, "Tapi Ustadz, apakah salah belajar ajian itu?" Ustadz Sofyan menatap dalam. "Tidak salah. Yang salah adalah hati yang menyalahgunakannya. Ilmu tanpa akhlak ibarat pedang di tangan anak kecil, hanya akan melukai pemiliknya sendiri." Sementara itu Bima duduk di sel penjara, menatap langit-langit dingin. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya tatapan kosong yang tak terbaca. Di luar, kampung itu perlahan kembali tenang, tapi luka yang ditinggalkan tragedi itu akan selalu membekas di hati mereka. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Sayap Emas. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Ben Antoni pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.